Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel kakak Rizal Calon Guru. Nah, pada pertemuan kali ini kakak akan bahas mengenai materi baru ya, yaitu mengenai limit fungsi. Nah, ini bentuk umum ya dari limit fungsi. Nah, dalam materi limit fungsi ini ada 3 pokok bahasan ya yang akan kita bahas ya, yaitu yang pertama mengenai konsep limit fungsi, terus sifat-sifat limit fungsi, yang ketiga ada menentukan nilai limit fungsi ya. Nah, jadi yang pertama pahami dulu konsepnya, terus kita pahami sifat-sifat limitnya, kemudian yang terakhir baru kita menentukan nilai limit fungsinya. Nah, itu pembahasan di dalam materi limit fungsi ya. Nah, oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama ya, mengenai konsep limit fungsi ya. Jadi silahkan diperhatikan ya. Nah, mengenai konsep limit fungsi, jadi kita akan bahas mengenai konsepnya ya. Ya, apa sih limit fungsi, terus tujuannya untuk apa, maksud dari limit fungsi itu apa ya. Nah, yang pertama perhatikan di sini misalnya ada sebuah fungsi ya, fx, dimana fungsinya adalah x kuadrat dikurang 9 per x dikurang 3 ya. Nah, ketika kita gunakan domainnya itu x sama dengan 2 ya, maka nilai fungsinya akan menjadi seperti ini ya. Setiap x kita ganti 2 ya, 2 pangkat 2 dikurang 9 per 2 dikurang 3 ya, sama dengan 5. Nah, jadi nilai fungsi fx ini ya, untuk x yang sama dengan 2 itu akan menjadi 5 ya. Nah, bagaimana dengan x sama dengan 3 ya? Nah, kalau kita masukkan ya x yang sama dengan 3, nah di sini maka ternyata kok diperoleh nilainya itu adalah 0 per 0 ya. Jadi maksudnya tak tentu nilainya ya. 0 per 0 itu tak tentu ya. Bukan nilai tapi nilainya itu tak tentu, seperti itu maksudnya. Nah, berarti ketika fungsi ini ya, dimana x-nya 3 itu, maka nilainya itu tak tentu ya. Tidak bisa didefinisikan nilainya itu maksudnya ya. Nah, untuk itu maka kita gunakanlah di sini bukan x sama dengan 3 ya, tapi x yang mendekati 3 ya. Maksudnya nilai x ya, untuk x yang mendekati 3 tapi bukan 3 ya. Maksudnya seperti itu. Nah, maka nilai x yang mendekati 3 itu pasti ada nilainya ya. Karena x sama dengan 3 itu tak tentu, maka untuk x mendekati 3 ya, itu bisa kita cari ya. Nah, maka disitulah kita gunakan yang namanya limit ya, limit fungsi ya, dimana penulisannya seperti ini ya. Kalau untuk kita cari nilai yang x nya mendekati 3 ya. Kalau 3 tadi kan nilainya tak tentu ya, maka kita akan cari fungsi ini untuk x yang mendekati 3 ya. Maka ditulislah dengan istilah limit ya, limit x kuadrat dikurang 9 per x dikurang 3 untuk x mendekati 3 ya. Nah, itulah mengapa kita pelajari limit fungsi ya, atau tujuan dari limit fungsi ya, tidak lain yaitu untuk menentukan nilai fungsi ya, dimana x nya itu mendekati suatu nilai ya. Dalam hal ini adalah kita gunakan 3 ya, jadi x nya itu mendekati 3 ya. Paham ya mengenai apa sih limit fungsi ya, dan juga tujuannya dari limit fungsi itu apa ya. Nah, sampai sini paham ya. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai lanjutan ya, akan kita gali lebih lanjut mengenai limit fungsi ya. Apa itu x mendekati 3, terus bilangan apa saja yang dimaksud di sini mendekati 3 ya. Nah, itu akan kita bahas.
Nah, di sini sudah ada ya, menemukan konsep limit ya. Jadi sesuai judulnya kita akan bahas mengenai lebih dalam lagi memahami konsep limit ya. Nah, perhatikan di sini ada sebuah gambar ya. Nah, di sini ada beberapa gambar bagian ya. Ini judulnya adalah bilangan yang mendekati 3 ya. Nah, tadi kan sudah kita singgung ya mengenai X yang mendekati 3. Nah, jadi di sini ada sebuah bilangan ya, garis bilangan tepatnya. Nah, di sini ada nilai 3 ya. Nah, jadi ketika ditanya bilangan apa sih yang mendekati 3 ya, tentu di sini pasti kalian akan jawab bilangan yang paling mendekati 3 adalah 2,75 ya, dan juga 3,25. Ini bilangan yang di dalam garis bilangan ini yang sangat mendekati 3. Nah, ternyata jawaban itu masih kurang tepat ya untuk bilangan yang mendekati 3. Ketika kita perbesar ya, kita zoom di antara titik ini dan titik ini ya, 2,75 dan 3 ini masih terdapat bilangan-bilangan lain yang mendekati 3 juga. Begitu juga yang di sini ya. Nah, misal seperti ini ya. Nah, kita lihat bahwa 2,75 itu di sini ya. 3,25 itu di sini. Nah, maka di antara bilangan ini tuh masih ada bilangan-bilangan yang ini. Ya, yang ini. Nah, begitu juga ketika kita zoom lagi ya, kita dekatkan lagi di antara bilangan ini 2,99 dan 3,05 ya. Ini bukanlah bilangan yang paling mendekati 3, karena di antara dua titik ini masih ada bilangan lagi. Semisal seperti ini ya. Nah, di sini kita zoom ya. Kita dekatkan lagi, ternyata masih ada bilangan-bilangan lain yang mendekati 3. Artinya apa? Artinya ketika suatu pernyataan bilangan yang mendekati 3 itu berarti banyaknya bilangan tersebut itu tak berhingga ya. Banyak sekali bilangan-bilangan yang mendekati 3 ya. Nah, dengan kata lain ketika kita misalkan bilangan-bilangan ini ya, yang banyak ini yang tak terhingga ini, kita misalkan bilangan tersebut adalah nilainya atau kita simbolkan dengan X ya, maka bilangan-bilangan itu atau X itulah yang disebut sebagai X mendekati 3 ya. Artinya nih ya, misalkan X merupakan bilangan yang mendekati 3 ya, X tadi adalah bilangan-bilangan ini ya yang kita misalkan ya, ada 2,99 dan lain sebagainya yang tak berhingga banyaknya yang mendekati 3, maka X akan disebut sebagai X mendekati 3 ya, atau dinotasikan sebagai X menuju 3 atau X mendekati 3 ya, bacanya seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat kembali bahwa di sini ada bilangan-bilangan atau X yang mendekati 3 dari sebelah kiri ya. Nah, ini kan bilangan-bilangan yang mendekati 3, ini nilai 3 ya, dari sebelah kiri ya. Nah, itu dinotasikan atau disimbolkan itu seperti ini ya, X menuju 3 berpangkat negatif ya. Ini untuk X yang mendekati 3 dari sebelah kiri. Nah, sedangkan bilangan-bilangan yang mendekati 3 dari sebelah kanan ya, jadi ini ya, yang ini disimbolkan dengan X ya menuju 3 atau mendekati 3 pangkat positif ya. Nah, dua notasi ini jika digabungkan maka ya akan menjadi seperti ini, X menuju 3 atau X mendekati 3 ya. Nah, sampai di sini paham ya mengenai maksud dari X mendekati 3 ya, yaitu bilangan apa saja sih yang mendekati 3 ya. Jadi ini tadi ya, ini ilustrasinya ya untuk X mendekati 3. Nah,
Dari situ maka kalian sudah memahami ya untuk X mendekati 3 atau nanti ada X mendekati 4 atau X mendekati 5 ya. Nah, di sini akan kakak jelaskan lebih lanjut ya, lebih dalam lagi mengenai limit ya. Nah, di sini ada sebuah gambar. Perhatikan di sini bola ya yang dilemparkan, kemudian atletnya smash ya. Nah, ketika pertemuan antara bola dan si atlet ini ya, pada saat tangan atlet menyentuh bola ini, nah maka secara tidak langsung ini si bola dan juga atlet dia akan mendekati suatu titik, di mana titik itu adalah titik temu ya, yang mengakibatkan pertemuan antara bola dan si atlet ya. Nah, itu maksud gambar ini. Nah, ketika ini kita ilustrasikan ke dalam sebuah bidang datar ya, di sumbu X dan Y. Nah, ini bolanya ya. Nah, ini lintasan bola dan atlet tadi kita misalkan itu sebagai sebuah fungsi ya, garis fungsi ya, kurva dari suatu fungsi ya. Nah, jadi ketika atlet tadi ya dan juga bola, maka semakin lama dia akan mendekati suatu titik ya, dimana ya titik itu ya, di titik itu mengakibatkan bola dan juga atlet tadi bertemu ya. Nah, titik temunya itu disebut sebagai titik temu ya. Kalau kita andaikan misalkan suatu titik ya, ketika bola dan atlet tadi semakin mendekati suatu titik, di mana titik itu adalah titik C, maka akan terjadi titik temu ya, dengan ketinggian itu kita misalkan L ya. Jadi pertemuan kedua bola dan juga atlet itu ya terjadi di sini ya, titik temu ini ya. Artinya semakin mendekati nilai C ya, semakin mendekati titik C, maka akan semakin mendekati titik temu ya, atau akan semakin mendekati L ya. Titiknya kan di sini L ya. Nah, ilustrasi seperti inilah yang dimaksud sebagai bentuk umum dari limit ya. Jadi limit fungsi ya, limit fx ya, dengan x mendekati C akan sama dengan L ya. Jadi artinya ketika semakin mendekati C ya, ini ya, artinya jika x semakin mendekati C ya, maka fx mendekati nilai L ya. Kalau kita lihat ya, maka semakin mendekat ya di suatu titik di sini, maka ini juga akan semakin mendekat ya di titik temu atau L ya. Nah, itu merupakan bentuk umum atau konsep umum dari limit fungsi ya. Kalau kita tadi kan udah bahas ya mengenai fungsi ya, dan juga nilai X ya yang mendekati 3 ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu kita akan bahas mendalam lagi, memahami secara intuitif limit fungsi ya. Nah, perhatikan, kita akan bahas mengenai fungsi lebih jauh ya. Nah, di sini perhatikan ada sebuah fungsi ya, amati fungsi fx ya sama dengan x tambah 1 untuk x anggota bilangan real ya. Kita tentukan nilai x ya mendekati 2 ya. Dengan y ya, kita umpamakan y sama dengan fx ya. Nah, kita akan cari nilai x ya mendekati 2 untuk fungsi x tambah 1 ya. Nah, ini tabelnya ya, tabel. Nah, ketika x-nya 1 ya, maka y-nya 2 atau fx-nya 2 ya. Nah, ketika ininya 1,5, x-nya 1,5, maka y-nya 2,5 ya. Terus kita ambil x yang mendekati 2 ya, karena di sini kan mendekati 2 ya. Nah, begitu juga dari sebelah kanan ya, kita ambil dari 3 ya.
Nah, ini akan semakin mendekati 2 ya. Di sini 2,7, 2,5, 2,1 sampai 2,001 ya. Begitu juga dengan di sini ya. 1,5, 1,7, 1,9, 1,99, 1,999. Kalau kita lihat bahwa X-nya ini kan sudah mendekati 2 ya, dari kiri dan kanan. Nah, bagaimana dengan nilai Y-nya ya? Kalau kita lihat nilai Y-nya adalah semakin X mendekati 2, maka Y-nya akan mendekati 3 ya, berarti ya. Di sini ya. Kan sini 27, 29, 2,999 ya. Di sini juga ada 3,7, 3,4, 3,1, 3,001. Nah, kalau kita lihat seterusnya, maka untuk nilai X mendekati 2, maka nilai Y-nya atau fx-nya akan mendekati 3 ya. Nah, itu pemahaman secara analitis ya mengenai fungsi fx ketika x-nya mendekati 2 ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan pemahaman secara geometris ya, maksud dari ini tadi ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini nilai x-nya ya di sini ya. Ini pendekatan dari kanan ya. Ini pendekatan dari kiri ya. Kalau kita lihat, kita ambil saja 1 ya dari kiri 1, maka nilainya adalah nilai Y-nya adalah 2 ya. Nah, kalau kita ambil dari 1,5, maka Y-nya adalah min 25 ya, min 2,5 ya. Nah, maka seterusnya ya, semakin mendekati 2 ya. Kalau kita lihat dari sebelah kiri, maka akan grafinya akan mendekati nilai Y sama dengan 3 ya. Akan mendekati Y-nya itu sama dengan 3. Nah, begitu juga dengan sebelah kanan ya, pendekatan dari arah sebelah kanan untuk X mendekati 2 ya, dari sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat sini 3, Y-nya itu 4, kemudian 2,5, maka Y-nya itu 3,5. Nah, dan seterusnya, maka kalau kita lihat grafinya akan semakin mendekati nilai 3 ya, atau nilai Y sama dengan 3 di sini. Nah, nilai fx ya, nilai-nilai ini fx sama dengan x tambah 1 mendekati 3 ya, pada saat x mendekati 2 ya. Artinya kita lihat bahwa nilai-nilai Y-nya itu akan semakin mendekati 3 dari kanan dan kiri untuk X-nya mendekati 2 dari kiri dan dari kanan ya. Nah, hal ini dapat dinyatakan ya, hal yang sedemikian ini dapat dinyatakan menjadi sebuah limit ya, limit untuk fungsi X tambah 1 ya. Jadi limit X tambah 1 di mana X mendekati 2 itu sama dengan 3 ya. Kalau kita lihat ya, perhatikan lagi bahwa untuk fungsi X tambah 1 ya, untuk nilai X mendekati 3 ya, ini mendekati 3 dari kiri itu akan menuju ke 3, Y sama dengan 3, atau akan bernilai 3, dari kanan juga akan menuju ke 3. Nah, itulah maksud dari limit X tambah 1 untuk X mendekati 2, yaitu nilainya adalah 3 ya. Jadi limit fungsi X tambah 1 X untuk X mendekati 2 itu sama dengan 3. Nah, sampai di situ paham ya mengenai pemahaman limit ya. Nah, mungkin itu dulu ya untuk penjelasan pertemuan kali ini ya mengenai konsep limit fungsi. Nah, untuk selanjutnya akan kita bahas masih mengenai konsep limit fungsi ya, tapi dengan pemahaman yang lebih dalam lagi seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya, Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.